Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, oke. Kenapa ya tanaman itu dapat bertumbuh? Nah, karena tanaman ini memiliki jaringan. Jadi jaringan itu ada jaringan primer atau meristem dan jaringan sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih tentang jaringan primer atau jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini jaringan yang dapat terus membelah. Jadi nanti tumbuhnya ya dari jaringan meristem. Lalu jaringan meristem ini ada berdasarkan letaknya. Jadi letaknya itu ada yang apikal dan lateral. Kalau apikal itu ada di ujung daun, ujung akar. Kalau misalkan lateral itu di ruas-ruasnya gitu. Nah, kalau misalkan apikal ini dapat tumbuh terus ke atas gitu secara vertikal. Nah, kalau misalkan lateral itu ke samping atau horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan tanaman pada bagian-bagian batang dan akar tumbuhan yang dimulai dari adanya aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kalau pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan dalam bentuk penambahan tinggi tanaman, pada pertumbuhan sekunder bertumbuh dengan menambah lebar tanaman. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya itu adalah dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler dan kambium gabus secara horizontal yang menghasilkan jaringan-jaringan sekunder. Nah, lalu apa sih kambium vaskuler dan gabus itu? Kambium vaskuler merupakan lapisan-lapisan sel-sel di antara xilem dan floem yang aktif membelah. Aktivitas pembelahan sel kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem. Sedangkan kalau ke dalam akan membentuk xilem yang merupakan jaringan kayu. Lalu kambium gabus atau disebut juga velogen merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Nah, pertumbuhannya yang akan keluar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan kalau ke dalam membentuk veloderm atau korteks sekunder. Nah, untuk memperjelas proses pertumbuhan sekunder melalui aktivitas kambium vaskuler dan gabus, nanti akan ada gambar pada layar yang bisa kita lihat dengan seksama. Mari kita simak penjelasannya. Nah, di sini sudah terlihat pada layar yaitu bentuk jaringan dari gambar bagian A, B, dan C ya. Pada gambar A ditunjukkan jaringan hasil pertumbuhan primer yang jika dilihat dari bagian terluar, batang terdapat lapisan epidermis, korteks, floem primer, kambium vaskuler atau pembuluh, xilem primer, dan terakhir adalah tempulur. Bisa dilihat bahwa pada tahap ini kambium vaskulernya belum mengalami modifikasi. Beralih ke gambar bagian B, dimulainya pertumbuhan sekunder dapat dilihat pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang sebelumnya tidak ada. Kalau diperhatikan dalam gambar, pada bagian gambar B, batang yang sudah lebar dibandingkan dengan gambar pada A. Pada tahap ini lapisan epidermis juga mati dan hilang. Kita beralih ke gambar yang C. Kita akan melihat bahwa diameter batang tanaman bertambah lebar lagi. Penambahan lebar ini merupakan hasil pembelahan kambium vaskuler yang diikuti pembelahan kambium gabus guna menggantikan epidermis yang hilang pada tahap sebelumnya. Nah, melalui gambar yang tadi kita sudah lihat dengan seksama, kita juga sudah bisa lebih memahami tentang proses pertumbuhan sekunder pada tumbuhan ya. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhannya ke samping atau horizontal, merupakan hasil dari pembelahan kambium vaskuler dan kambium gabus dan menghasilkan xilem dan floem sekunder serta jaringan kulit yang baru. Adapun contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder diantaranya adalah tumbuhan pohon mangga, alpukat, karet, singkong, serta tumbuhan semak dan liana atau tumbuhan merambat. Lalu untuk yang selanjutnya, menghitung umur pohon dengan lingkaran tahun. Nah, apakah kalian pernah melihat kayu yang sudah dipotong secara horizontal dan terdapat motif garis-garis coklat tua yang berbentuk lingkaran pada tengahnya? Nah, motif itu namanya adalah lingkaran tahun ya.
Nah, ternyata kita juga bisa menghitung umur sebuah pohon dari lingkaran tahun itu. Nah, penampakan dari lingkaran tahun itu nanti akan saya tampakkan atau saya perlihatkan pada layar. Nah, bagaimana bisa lingkaran tahun ini digunakan untuk menghitung umur sebuah pohon? Jadi, ternyata lingkaran ini merupakan lapisan-lapisan silem sekunder. Lingkaran yang berwarna coklat muda merupakan silem yang dihasilkan pada musim penghujan. Karena silem berfungsi untuk mengangkat mineral, maka ketika jumlah air yang diangkat banyak, silem ini menjadi lebih lebar dan warnanya lebih cerah. Sedangkan yang lingkarannya berwarna gelap adalah silem yang dihasilkan pada musim kemarau. Ya, jadi sepertinya bisa ditebak lah ya, karena kadar air yang diangkut lebih sedikit sehingga lingkarannya juga sempit dan berwarna gelap. Lalu bagaimana cara menghitung lingkaran tahunnya? Karena satu kali musim kemarau dan musim penghujan dihitung 1 tahun, maka umur pohon dapat dihitung dengan cara mengalihkan jumlah lingkaran gelap dengan jumlah tahun. Maka umur pohon sama dengan jumlah lingkaran gelap yang ada pada tumbuh pohon tersebut. Mudah kan? Lain kali kita juga bisa mencoba mempraktekkan ilmu menghitung tahun ini ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirnawati. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, apa aja sih? Yang pertama ini ada nutrisi. Kemudian faktor yang kedua ini ada cahaya matahari. Faktor yang ketiga ada air dan juga kelembapan. Kemudian yang keempat suhu dan yang terakhir yaitu tanah. Nah, faktor yang pertama yaitu nutrisi. Nah, nutrisi ini merupakan bahan baku dan juga energi dalam proses metabolisme tanaman. Kualitas dan kuantitas nutrisi ini nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman tersebut. Jadi nanti tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga ini yaitu air dan kelembaban. Nah, air dan kelembaban ini merupakan faktor penting juga untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, tanpa air makhluk hidup ini tidak akan dapat bertahan hidup. Nah, kemudian kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman itu sendiri. Kemudian ada suhu. Nah, suhu ini memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Contohnya ini pada tanaman padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada yang ditanam pada suhu yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir yaitu tanah. Nah, tanah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi tanaman ini akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya ini sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan juga unsur haranya. Saya Rizky Permatasari, selanjutnya ini akan membahas mengenai faktor internal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada 2 faktor, ada gen dan hormon. Untuk gen sendiri adalah pewarisan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya, tumbuhan itu keturunan dari tumbuhan yang pendek, tinggi, daunnya yang berwarna hijau, merah, ataupun kuning, atau bunganya yang banyak, sedikit. Nah, untuk hormon sendiri lebih ke zat yang berfungsi untuk mengontrol fungsi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Misalnya hormon auksin. Ada hormon auksin ini untuk mengatur atau memicu pemanjangan atau pembesaran sel. Ada hormon giberalin. Hormon giberalin ini adalah hormon yang memicu untuk perkembangan bunga, buah, dan untuk menghilangkan sifat kerdil dalam tumbuhan. Ada hormon sitokinin, hormon sitokinin ini untuk menunda pengguguran bunga, daun, buah. Ada hormon gas etilen. Gas etilen ini untuk memicu pematangan buah. Ada juga untuk mengkekalkan atau mengkokohkan batang pada tumbuhan.